Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kami Evan on the Stand. Di sini saya ingin menjelaskan komponen-komponen borem rack power steering. Sekali lagi, borem rack power steering. Nah, ayo kita belajar bersama apa saja komponen-komponen untuk borem rack power steering itu ya. Untuk itu sebelumnya saya ingin menunjukkan komponen-komponennya. Oke? Nah, di sini. Di bawah sini. Nah, ini Bos. Ini komponen-komponen untuk borem rack power steering ya. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di borem power rack power steering ya. Nah, apa saja komponennya dan apa masing-masing fungsinya. Oke? Untuk itu simak videonya sampai selesai ya. Dan untuk lebih semangat lagi, biar tambah berkembang lagi untuk channel kami ini, jangan lupa like, share, and komennya ya. Dan yang terakhir, yang belum subscribe, monggo silakan subscribe. Oke, lanjut. Oke, langsung kita tunjukkan ya komponen-komponennya ya. Yang pertama saya ingin menunjukkan ini. Ini adalah bumbungan untuk borem rack power steeringnya ya. Nah, fungsinya ini adalah di sini. Ini penampungan untuk sirkulasinya nanti, penampungan sirkulasi untuk oli powernya ya. Selain itu di sini di bumbungan ini banyak sekali komponen-komponen yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini nanti ada rumah silnya di sini. Di sini nanti ada rumah silnya di perbatasan untuk lubang yang ini. Ini ada seal. Terus di sini juga ada seal. Gunanya nanti ketika asreknya itu kita putar ke kanan atau ke kiri, itu yang seal itu yang nanti fungsinya menjadikan oli itu sirkulasinya kemana. Oke, itu untuk bumbungan atau pipa borem racknya ya. Oke, lanjut kita langsung ke asreknya. Ini yang namanya asrek untuk power steering. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan bumbungannya ya. Nah, ini yang dimaksud tadi, yang saya jelaskan tadi ini Bos. Jadi ketika ini kita masukkan ke sini, nah dalam sini ya, masuk ya. Tapi sebelum dimasukkan pastinya di sini harus dikasih seal dulu. Ini nanti juga. Nah, ini fungsinya di asreknya itu ada komponen yang namanya seal atau o-ring pembagi. Nah, untuk kanan kirinya supaya nanti pengaturan sirkulasinya enteng atau tidaknya ya. Sekalian ini ada peli bebek sama rumahnya peli bebek atau pinion kalau istilah tekniknya itu pinion rack. Nah, ini kalau istilah perbengkelan itu peli bebek, pada umumnya kita menyebutkan peli bebek. Kedudukan untuk peli bebeknya di sini Bos, ini Bos. Nah, ini bumbungan untuk peli bebeknya ya. Nah, di sini sudah ada tanda panahnya. Nah, ini ada tanda panahnya ya. Sini juga ada tanda panahnya. Jadi tanda panah yang keluar itu berarti menandakan ini adalah untuk selang kembalinya. Nah, jadi selang yang dari pompa power itu ketika dipompa itu akan ada ini masuk ke selang ini, selang masuk. Habis itu sama peli bebek ini diatur, sirkulasinya diatur ya. Nah,
Ketika ini stabil kita hidupkan, mobil tidak keadaan berjalan atau belok kanan atau belok kiri, posisi standby tapi mesin hidup. Nah, ini akan sirkulasi, Bos. Jadi olinya itu akan masuk, terus masuk ke bumbungan, terus ke sini, terus keluar. Nah, itu stabil terus sirkulasi seperti ini ya. Dari pompa masuk lagi ke sini, nanti keluar lagi ke pompa, dipompa lagi, masuk lagi ke borom, nanti masuk lagi ke pompa. Seperti itu kalau posisi mesin standby, hidup tapi standby ya, tidak posisi berjalan. Nah, dan ini juga hati-hati, Bos ya, ketika kita melakukan pergantian oli silnya atau silnya, itu hati-hati. Jadi jaraknya itu harus pas. Nah, kayak ini kita harus benar-benar rapat. Kalau tidak rapat nanti ini kalau kurang masuk sedikit, ya. Nah, nanti sirkulasi untuk olinya itu tidak pas ke lubang-lubang yang kecil-kecil ini, Bos. Nah, ini ada lubang kecil-kecil ini, fungsinya itu yang mengatur oli masuk, terus kemudian sirkulasinya itu diatur oleh ini, Bos ya, oli BB ini ya. Jadi kalau teman-teman punya borom power yang ada keluhan berat atau kadang berat, kadang enteng, nah itu kita cek untuk oli bebeknya ya. Nah, itu kalau cuma ganti seal karena bocor itu gampang, Bos ya. Kita buka aja terus kembalikan asal, itu sudah beres. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya, untuk yang lain ya. Nah, selain itu tadi ini ada, nah ini, Bos, ini yang sebelah kiri tadi ya. Ini yang sebelah kiri untuk rumah silnya ya, di rumah bumbungan. Ini jadi masuk dulu. Habis itu ini kancingannya. Baru kita ada snap ring. Nah, itu ya, Bos ya. Ini di sini posisinya biar jelas. Ini kita masukkan lagi, masukkan sini. Pet. Habis itu kita kancing seperti ini. Baru ada snap ring nanti. Oke. Lah, ini namanya, selain rumah silnya, ini ada namanya, kita namakan pelurus untuk asreknya. Kalau ini terlalu kocak, nah itu biasanya mudah akan rusak seal yang ada di sini atau akan mudah bocor. Oke, Bos. Jadi fungsinya ini juga selain sebagai stopper untuk rumah silnya ini, dia akan ini sebagai pelurus untuk asreknya ini ya. Nah, oke, lanjut ya. Ini ada selang. Nah, ini selang, Bos. Ini namanya selang powernya ini ya, untuk sirkulasinya oli. Nah, jadi yang panjang ini biasanya ke sini, masuk sini. Untuk yang pendek sini. Nah, ini berhubungan sekali sama tadi yang beli bebek tadi ya. Nah, ini di sini, Bos. Nah, ini bisa sini. Ini masuk sini ya. Nah, ini yang ngatur tadi sirkulasi untuk oli powernya ya. Nah, ini sangat berhubungan sekali, Bos. Jadi kita harus hati-hati dalam proses pemasangan oli powernya, karena untuk oli power, untuk borom power itu harus presisi. Ada bocor sedikit biasanya akan mengurangi tingkat berat atau entengnya setiran ya. Kemudian ini ada namanya setutan borom, biasanya di sini nih, Bos. Rumahnya di sini. Nah, ini ada kancingannya juga ya. Ada setutannya di sini, nanti ada pirnya ini kayak gini.
ada spiral kecil ini untuk nyetelnya, apa terlalu berat, terlalu enteng, jadi diatur dari sini ya nanti ya. Nah selain itu di borem rack ini berhubungan sekali, komponennya itu ada rack end, ini biasanya masuk ke sini. Nah itu bos, kalau borem rack itu saling berhubungan ya, ada rack end kayak gini. Nah ini yang rack end ini namanya rack end bos. Nah, sesuai dengan video yang pernah saya upload, apa itu rack end dan di mana tempatnya. Nah di sini nih tempatnya untuk rack end ya, di sini itu kanan kiri. Untuk ini biasanya rack end biasanya itu dipasang di borem rack kayak gini. Ketika ada borem rack kayak gini ya bos, memanjang ya. Yang namanya borem rack itu borem yang pakai as rack panjang seperti ini, itu borem rack. Nah, borem rack power steering kayak gitu. Nah di sini. Nah selain rack end itu pasti ada pasangannya yang namanya terot. Nah di sini bos, terot ini di sini ya. Nah itu. Selain itu di rack end juga ada pelindungnya karet, namanya karet rack end. Di sini kenapa kok ada karetnya? Supaya stempet yang ada di sini atau grisnya itu biar tidak mudah keluar, tidak mudah kering, akhirnya cepat mengakibatkan kocak pada rack end. Nah ini namanya karet rack end seperti ini ya. Itu komponen borem rack untuk borem rack steer ya. Untuk ini kebetulan untuk power steering. Jadi seperti ini ya bos ya, komponen borem power steering rack ya. Ini seperti ini bos. Ketika kita rangkai bentuknya seperti ini. Jadi ada bumbungan untuk borem, terus sama ini tadi yang klip bebeknya tadi itu. Nah, terus ini selang untuk sirkulasinya. Nah di sini ada rack end yang tadi karet rack end kita pasang di sini. Jadi buat penutupnya. Sini ada terot. Nah sini seperti ini ya bentuknya ya. Kalau kita sudah pasang seperti ini. Jadi kalau teman-teman di mobilnya, terutama mobil-mobil sedan, Xenia, Avanza, terus ternyata melihat bentuk komponen kaki-kaki seperti ini namanya borem power rack steering, oke? Atau disingkat aja borem power. Biasanya di lapangan itu borem power bawah gitu ya. Untuk pompanya itu borem power atas, oke? Ya mungkin itu aja dulu. Sedikit ini semoga bermanfaat, dan saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.